Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran serta keberkahan di setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai liking dan wanting. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Bunga, Dania, dan saya sendiri, Dia. Kami di sini hanya memaparkan poin-poinnya saja pada PowerPoint. Dan selengkapnya, silahkan bisa disimak di paper yang telah kami buat. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja masuk kepada materi yang pertama. Yang pertama ada introduce. Kita tahu kalau kebanyakan orang itu suka dengan makan makanan yang berlemak, asin, manis, dan lain sebagainya. Sebagian orang juga ada yang menikmati ketika ada kesempatan untuk melakukan judi atau mendapatkan kesenangan dengan mengunjungi kasino. Dan sebagian orang lainnya menggunakan obat-obatan psikoaktif untuk mendapatkan kesenangannya. Dari berbagai kegiatan yang dapat membuat senang, ada orang yang memanjakan dirinya sampai merugikan dirinya sendiri bahkan orang di sekitarnya. Dalam beberapa kasus, kenikmatan menjadi terus-menerus dan pada akhirnya tidak bisa dihentikan, atau dengan kata lain, ia kecanduan. Struktur motivasi otak memberikan awalan untuk mencari dan mengkonsumsi sumber daya yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Tetapi, sistem ini dapat diambil alih oleh rangsangan yang melampaui batasnya dan dapat menyesatkan orang. Seringkali dengan konsekuensi yang menghancurkan. Saat inilah, dikotomi antara kebutuhan untuk bertahan hidup dan keinginan menjadi paling besar. Kompleksitas sistemnya terungkap. Yang berikutnya ada liking versus wanting. Pada tahun 1993, Terry Robinson dan Ken Berridge berpendapat bahwa otak mengandung dua sistem yang berbeda. Satu sistem yang bertanggung jawab atas kesenangan hedonis atau liking atau menyukai, dan sistem lain yang terpisah namun saling berhubungan yang bertanggung jawab atas menginginkan atau wanting, atau yang disebut dengan arti penting insentif. Menginginkan atau wanting biasanya mengacu pada hasrat kognitif yang sadar, sementara kita menggunakannya untuk merujuk pada perasaan hasrat yang mendalam. Demikian pula dengan menyukai atau liking yang mengacu pada proses inti kesenangan hedonis dan dianggap terpisah dari pengalaman subjektif kesenangan sadar. Sirkuit otak yang terpisah menjelaskan seberapa banyak makanan yang kita inginkan atau yang kita sukai. Baik keinginan atau wanting dan kesukaan atau liking dapat dimodulasi oleh keadaan fisiologis internal. Menginginkan adalah perolehan keinginan yang mendalam dan tidak disadari untuk mendapatkan penghargaan atas suatu hal. Nilai motivasi yang diberikan pada penghargaan dapat diberikan dengan isyarat dan objek yang terkait dengan penghargaan atau cara mendapatkannya, yang mengubahnya menjadi insentif yang diinginkan. Berikutnya ada 3 karakteristik mendasar yang berlaku untuk isyarat atau stimulus yang dikondisikan yang telah dijiwai dengan ciri khas insentif. Yang pertama ada isyarat menjadi magnet motivasi. Perhatian dan perilaku seperti ditarik, seperti magnet, yang membuat isyarat seperti itu sulit untuk diabaikan. Yang kedua, ada isyarat terkait penghargaan dapat menjadi fokus motivasi dan mereka sendiri bertindak sebagai penguat. Mereka dapat mendorong perilaku baru yang meningkatkan interaksi dan kontak dengan isyarat ini. Dan yang terakhir, isyarat terkait hadiah yang dikaitkan dengan ciri khas insentif dapat memicu lonjakan tiba-tiba dalam upaya untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan. Kortikal bertanggung jawab untuk proses kognitif yang kita gunakan secara sadar menentukan perilaku kita. Input kortikal ini merupakan tambahan evolusi terbaru untuk perilaku termotivasi. Tidak semua perilaku ditentukan oleh sistem subkortikal. Ada kemungkinan refleks yang berevolusi sebelumnya yang sekarang ditekan untuk membiarkan mekanisme kortikal memandu perilaku. Jadi, banyak keinginan sadar kita muncul dari sistem keinginan subkortikal, seringkali terlepas dari kesadaran kognitif akan asal subkortikalnya. Kesenangan pada umumnya digambarkan sebagai pengalaman subjektif murni, tetapi bukti menunjukkan bahwa kesenangan subjektif hanyalah salah satu komponen penghargaan yang dialami.
Penghargaan dapat mempengaruhi perilaku bahkan tanpa adanya kesadaran. Menyukai adalah respon implisit terhadap rangsangan hedonis yang dapat diukur dalam perilaku dan fisiologi bahkan tanpa adanya rasa suka secara sadar. Kesenangan menyukai tampak memiliki sirkuit otak limbik yang lebih restriktif, baik secara anatomis maupun neurokimiawi, yang mungkin membuat kita lebih cenderung pada keadaan keinginan daripada keadaan kesenangan. Sistem menyukai atau liking dan menginginkan atau wanting di otak memiliki beberapa tumpang tindih struktural dan neurokimiawi, tetapi juga substrat yang terpisah. Kedua sistem terkandung dalam struktur mesolimbik umum tertentu. Komponen menyukai atau hedonis hotspot hanyalah subwilayah kecil dari struktur mesolimbik yang lebih besar. Dinamai hotspot karena kemampuannya untuk menimbulkan reaksi kesenangan pada wajah positif atau terlihat menyukai terhadap larutan manis ketika dirangsang secara neurokimia. Aktivitas penghambatan farmakologis di salah satu hotspot akan mencegah peningkatan suka dari stimulasi opioid di salah satu hotspot lainnya. Wanting atau menginginkan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kadar dopamin di bagian manapun dari sistem mesolimbik, termasuk hotspot, dan tampaknya tidak memerlukan aktivitas simultan dari pusat motivasi yang lain. Menginginkan juga dapat ditimbulkan oleh stimulasi opioid dan neurotransmitter tertentu lainnya di dalam hotspot. Bukti keberadaan jalur saraf berbeda yang mengatur menyukai dan menginginkan menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus mungkin saja mengalami keinginan tanpa keinginan atau sebaliknya. Contohnya, dari penelitian laboratorium yang meneliti dampak stimulasi listrik hipotalamus lateral ketika dirangsang secara elektrik, hewan makan dengan rakus tetapi tidak menunjukkan respon yang suka. Sebaliknya, mereka menunjukkan peningkatan dalam ketidaksukaan terhadap larutan sukrosa. Penelitian menunjukkan bahwa stimulasi area seperti nukleus pusat amigdala, baik secara farmakologis menggunakan damgo atau secara optogenetik akan meningkatkan keinginan untuk penghargaan spesifik dan isyarat mereka secara independen dari setiap perubahan dalam kesukaan. Pada manusia, penelitian menunjukkan bahwa tingkat dopamin lebih berkorelasi dengan penilaian subjektif menginginkan hadiah daripada dengan peningkatan kesenangan dari hadiah yang sama. Obat-obatan tertentu yang sangat adiktif seperti nikotin sangat diinginkan meskipun menghasilkan sedikit atau tidak ada perasaan senang atau euforia. Menyukai tanpa menginginkan juga dapat terjadi ketika transmisi dopaminergiknya terganggu. Obat-obatan yang menghalangi transmisi dopamin dapat menghancurkan lebih dari 99% aferan dopamin mesolimbik dan neostriatal tidak mengganggu reaksi wajah atau ekspresi wajah yang terlihat menyukai terhadap rasa sukrosa. Penelitian di mana transmisi dopamin menurun dengan mengganggu sintesis dopamin menunjukkan bahwa efek menyenangkan dan mengubah suasana hati dari berbagai zat yang disalahgunakan, seperti alkohol, amfetamin, dan kokain. Sementara sifat-sifat yang terkait dengan keinginan seperti kokain kepercayaan diri yang diinduksi dan keinginan obat berkurang secara dramatis. Hasil ini menunjukkan bahwa baik keinginan dan kesukaan dapat terjadi secara independen, dan karena kesukaan dikendalikan oleh bagian otak yang lebih kecil dan memerlukan aktivasi kolektif dari berbagai hotspot. Selanjutnya, drug addiction atau kecanduan narkoba. Gejala dan perilaku yang mencirikan kecanduan narkoba sangat bervariasi dari orang-orang, tergantung obat apa yang digunakan, keadaan pengguna, dan perbedaan masing-masing antar pengguna. Namun demikian, semua kasus perihal ini memiliki 3 karakteristik umum dan signifikan yang harus dipaparkan oleh teori lengkap kecanduan narkoba. Karakteristik ini menyoroti pecahan ikatan alami antara suka dan ingin yang diyakini terjadi dalam macam-macam kecanduan sebagai berikut. 1. Peningkatan asupan dan keinginan untuk obat secara terus-menerus, seringkali ke titik sakau yang berlebih. 2. Pertarungan ingin yang kuat dan berulang, sering disebabkan oleh isyarat yang dipasangkan narkoba yang menyebabkan kemampuan untuk mempromosikan kambuh, bahkan lama sesudah berhenti konsumsi. 3. Disosiasi kesenangan akibat dari obat yang cenderung menurun atau menetap tidak berubah dari waktu ke waktu, dari keinginan mengonsumsi
yang meningkat secara terus-menerus dan menjadi sangat responsif terhadap obat-obatan dan rangsangannya. Teori kecanduan sensitisasi insentif memiliki tujuan untuk menggabungkan dan menjelaskan ketiga tenet ini. Pada teori ini, Terry Robinson dan Ken Berridge menerangkan bahwa penggunaan obat secara berulang dapat mengakibatkan sistem dopamin menyambik otak yang bertanggung jawab untuk generasi ingin mengalami kepekaan insentif, yang pada gilirannya menuju pada gejala kecanduan obat. Kepekaan insentif ini didefinisikan sebagai peningkatan sensitivitas jaringan saraf yang bertanggung jawab atas atribusi air liur insentif, menginginkan obat, hingga proses yang terjadi sebagai konsekuensi dari berubahnya neurologi secara bertahap dan progresif yang disebabkan oleh penggunaan obat berulang. Atribusi salience insentif dimediasi oleh proyeksi dopamin terhadap nukleus accumbens dan striatum dari area tegmental ventral dan substantia nigra. Sensitisasi jaringan saraf ini dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi dari konsumsi obat berulang memunculkan respon dopaminergi yang lebih besar, dan sebagai hasilnya air liur insentif untuk obat dan isyaratnya terus meningkat. Ini artinya bahwa keinginan untuk obat tertentu dan kemampuan isyarat terkait untuk memicu keinginan meningkat dengan konsumsi obat berulang. Menurut teori kepekaan insentif, pengguna pertama-tama harus mengkonsumsi obat yang berpotensi membuat ketagihan. Pemicu awal ini kemungkinan akan didorong oleh keinginan untuk mengalami kesenangan yang diharapkan menyukai, yang terkait dengan berada di bawah pengaruh obat atau oleh tekanan sosial untuk menggunakan substansi. Jadi, sensasi euforia atau menyukai obat ini kemungkinan awalnya akan mendorong penggunaan sporadis yang dapat berkembang menjadi penggunaan berulang dari waktu ke waktu. Setiap pengalaman obat akan menimbulkan lonjakan aktivitas dopaminergik dalam sistem hadiah menyambit. Seiring jalannya waktu, lonjakan berulang dalam pelepasan dopamin dari konsumsi berulang akan menyebabkan kepekaan jalur dopamin mesolimbik. Sinyal dopamin yang lebih besar akan menghasilkan peningkatan air liur insentif yang ditugaskan ke obat dan isyaratnya, yang pada gilirannya akan menyebabkan obat menjadi dicari lebih banyak. Proses ini terjadi secara independen dari kesenangan yang dihasilkan oleh obat dan tidak selalu terkait dengan menyukai, yang kadang-kadang dapat berkurang dengan peningkatan konsumsinya. Karena meningkatnya air liur insentif obat dan isyaratnya, pengguna termotivasi untuk mendekati dan mengkonsumsi obat bahkan lebih, yang hanya akan membuat otak lebih kepekaan lebih lanjut. Dengan demikian, peningkatan progresif dalam obat dan konsumsi terjadi tanpa peningkatan paralel dalam obat, kadang-kadang bahkan meskipun obat kurang. Akibatnya, obat menjadi kompulsif dicari, karena dorongan untuk mengkonsumsi dapat bertentangan dengan kognitif ingin abstain. Dan isyarat terkait narkoba mampu memicu hasrat yang intens yang dapat mengakibatkan serangan mencari narkoba. Dalam banyak kasus, dorongan ini untuk mencari dan minum obat-obatan dienkodekan oleh kontrol kognitif top-down, yang berarti bahwa lebih sering daripada tidak. Impuls yang dipicu isyarat untuk diminum obat cukup kajar oleh pengetahuan tentang konsekuensi yang tidak diinginkan. Telah disarankan bahwa pencarian obat kompulsif mungkin berasal dari kebutuhan fisik untuk obat atau motivasi yang kuat untuk menghindari gejala penarikan obat yang tidak menyenangkan. Menurut pandangan ini, pengambilan obat dan pelepasan dopamin yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan, sehingga memuaskan pengguna dan mengurangi motivasi untuk mengambil lebih banyak obat. Ini kontraintuitif, karena menjelaskan bahwa seorang pecandu hanya akan mengambil obat untuk memenuhi kebutuhan dan tidak di luar. Beberapa ciri khas kecanduan adalah kecenderungan untuk meningkatkan jumlah obat yang diambil dan secara teratur mengambil lebih banyak obat daripada yang dimaksudkan. Teori sensitisasi insentif menunjukkan bahwa aktivitas dopaminergik menghasilkan motivasi insentif untuk hadiah, dan bahwa respons dopaminergi yang meningkat atau kepekaan terhadap peristiwa pengambilan obat menjelaskan mengapa hit kecil obat memicu dorongan yang lebih besar untuk lebih banyak obat daripada menghasilkan segala bentuk kecukupan atau pengurangan motivasi.
Dengan demikian, tiga aspek kecanduan yang disebutkan pada awal bagian ini diatasi oleh teori kepekaan insentif. Teori kepekaan insentif juga membahas peran isyarat terkait narkoba dalam kecanduan. Isyarat yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, paraphernalia, konteks, dan lain-lain dapat mengambil air liur insentif tambahan melalui proses kepekaan, yang akibatnya mereka berubah menjadi magnet motivasi yang kuat, mampu menginduksi hasrat setelah terpapar dan membawa individu ke dalam kedekatan obat-obatan. Secara khusus, isyarat terkait obat menjadi semakin mampu memicu peningkatan aktivitas dopaminerik di jalur hadiah mesmofobia yang mengakibatkan keinginan yang berlebihan, bahkan ketika disajikan tanpa adanya obat. Untuk mempertanggungjawabkan kecanduan narkoba, teori kepekaan insentif membuat beberapa asumsi yang dapat diverifikasi. Pertama, konsumsi obat harus dapat mempengaruhi area otak yang terlibat dalam mengatur keinginan, independen dari pengaruh dari kesenangan otak atau sistem menyukai. Kedua, konsumsi obat yang berlebihan harus secara bertahap membuat jaringan saraf ini hipersensitif terhadap efek motivasi obat-obatan tersebut. Ketiga, agar teori ini berlaku untuk kecanduan narkoba secara lebih luas, bagian neurologis yang bertanggung jawab atas atribusi air liur insentif harus umum untuk semua obat adiktif, yang pada akhirnya perubahan neurobiologis yang dihasilkan oleh konsumsi obat yang berlebihan harus berlangsung lama untuk memperhitungkan kasus kambuh yang terjadi lama setelah gejala penarikan mereda. Lalu selanjutnya ada bukti teori sensitisasi insentif. Teori sensitisasi intensif juga bergantung pada gagasan bahwa kepekaan yang diinduksi obat terjadi dalam jaringan saraf umum yang bertanggung jawab atas atribusi air liur insentif untuk semua obat adiktif. Salah satu bukti penting untuk ini adalah fenomena yang dikenal sebagai cross-sensitization. Cross-sensitization dalam konteks M.G.F. Robinson et al. Drug use mengacu pada ketika sensitisasi ke satu obat akan menghasilkan respon yang kepekaan terhadap obat lain seperti antara heroin dan kokain. Dalam kasus penginderaan silang, menginginkan seseorang sebagai akibat dari mengkonsumsi satu obat secara berlebihan diberikan hyperresponsif terhadap efek motivasi obat lain termasuk yang mungkin belum pernah dikonsumsi sebelumnya. Sebuah studi oleh Horger dan kawan-kawan menemukan bahwa ketika tikus diberi 9 suntikan amfetamin atau nikotin setiap hari, mereka memperoleh kebiasaan administrasi diri kokain jauh lebih cepat daripada mengendalikan hewan, sehingga menunjukkan bahwa tikus yang diobati lebih rentan terhadap efek memperkuat kokain. Penginderaan silang dan hyperresponsivitas sistem dopaminergic yang dihasilkan juga terjadi antara obat-obatan penyalahgunaan dan imbalan alami dan obat-obatan penyalahgunaan dan stres. Contoh-contoh penginderaan silang ini mendukung gagasan jaringan saraf yang mendasari umum untuk semua obat adiktif. Lalu yang terakhir ada peran menyukai dan hipotesis alternatif kecanduan. Konsumsi obat awal sering didorong oleh perasaan euforia yang dihasilkan dengan mengkonsumsi obat. Berbeda dengan respon kepekaan dari sistem keinginan yang berkembang pada pecandu terhadap obat-obatan dan isyarat mereka. Euforia yang dihasilkan oleh obat-obatan tidak mengalami transformasi yang sama. Tidak ada kepekaan sistem menyukai di otak, bahkan tidak seperti keinginan. Menyukai sering mengalami peran ingin dan suka. Fenomena ini dikenal sebagai toleransi, yang merupakan kebalikan dari kepekaan. Dengan kata lain, konsumsi obat berulang menyebabkan menyukai berkurang, dan seiring jalannya waktu, dosis obat yang sama tidak lagi dapat menghasilkan kesenangan sebanyak yang pernah bisa sebelumnya. Sebagai konsekuensinya, seorang pecandu dapat didorong untuk mengejar tinggi awal itu dengan secara progresif meningkatkan jumlah obat yang dikonsumsi, yang selanjutnya menyebabkan sensitisasi insentif yang lebih besar dan lebih cepat. Bukti pendukung berasal dari sebuah penelitian yang menunjukkan toleransi terhadap efek euforia obat psikostimulan pada penyalahguna yang bergantung pada kokain meskipun ada peningkatan pencairan obat.
Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pemberian obat sendiri dapat dipertahankan tanpa adanya kesenangan subjektif dan bahwa obat-obatan seperti morfin secara bersamaan memperkuat positif dan efek aversif negatif. Hasil ini menyoroti peran terbatas penyukai dalam kecanduan narkoba dan menggeser penjelasan ke arah keinginan. Menginginkan dianggap disalahkan daripada keinginan kognitif, karena kesadaran akan keinginan sepertinya tidak memainkan peran besar dalam pengambilan obat. Kurangnya kesadaran kognitif seperti itu akan menjelaskan mengapa pecandu sering memiliki sedikit wawasan tentang kelaparan mereka terhadap obat-obatan dan isyarat terkait narkoba, dan mengapa pengambilan obat bertahan meskipun konsekuensi buruk dan niat kognitif untuk tetap pantang. Teori kepekaan insentif bukan satu-satunya penjelasan yang telah dikemukakan untuk mempertanggungjawabkan kecanduan narkoba. Ada 3 alasan utama lainnya yang sering disarankan untuk menjelaskan kecanduan dan kambuh. Yang pertama, ada hubungannya dengan euforia obat atau kesenangan dan menunjukkan bahwa pecandu melanjutkan pengambilan obat untuk mengalami kesenangan yang intens. Penjelasan kedua berhubungan dengan kebiasaan obat dan keyakinan bahwa mengonsumsi obat mendistorsi pembelajaran dan menciptakan kebiasaan kuat seperti itu yang kambuhnya tidak dapat dihindari. Penjelasan ketiga, keadaan emosional negatif yang intens dari penarikan yang dihasilkan sebagai hasil pantang obat sering disarankan sebagai penyebab utama kambuh. Meskipun penarikan mungkin menjadi alasan ampuh banyak pecandu melanjutkan pengambilan obat, penarikan ini relatif berumur pendek dan pembusukan dalam beberapa hari hingga minggu tergantung pada obat. Sebaliknya, kambuh sering terjadi lama setelah penarikan telah mereda, bahkan bertahun-tahun kemudian pada individu yang sepenuhnya detoksifikasi. Pecandu sering secara sukarela menjalani penarikan di klinik detoksifikasi untuk mengurangi toleransi dan biaya moneter kecanduan mereka. Selain itu, obat-obatan tertentu seperti kokain dapat menghasilkan tanda-tanda penarikan fisik yang relatif ringan, meskipun masih sangat adiktif. Sedangkan obat-obatan farmasi tertentu seperti pil tidur menginduksi tingkat toleransi yang tinggi dan akibatnya penarikan. Dan meskipun mereka menginduksi ketergantungan fisik, gagal menghasilkan beberapa perilaku kompulsif yang terlihat dalam kecanduan obat. Jadi, ketiga elemen tersebut, kesenangan, kebiasaan, dan penarikan, tentu ada dalam kebanyakan kasus penyalahgunaan narkoba. Mereka sendiri kekurangan penjelasan lengkap yang mencakup semua aspek kecanduan. Sebaliknya, kepekaan insentif dari jaringan menginginkan menjelaskan eskalasi dan pola kompulsif pengambilan obat yang terjadi saat kecanduan berkembang. Ini juga menyumbang insiden kambuh yang sering terjadi pada semua pecandu, yang sering dapat terjadi di luar penarikan dan dalam beberapa kasus seumur hidup. Sebagai penjelasan untuk kecanduan, teori kepekaan insentif tidak terbatas pada obat-obatan penyalahgunaan. Pemaparan menyukai dan keinginan ini juga dapat dieksplorasi di ranah kecanduan judi. Bagian selanjutnya adalah gambling addiction atau kecanduan judi. Pada bagian ini, kita akan mengeksplorasi mengapa perjudian menarik dan berpotensi membuat ketagihan. Dan jika transisi dari perjudian kasual ke perjudian kompulsif dapat dijelaskan dengan mekanisme yang sama, meskipun beberapa penelitian secara khusus meneliti keinginan dan kesukaan pada gangguan perjudian. Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders atau DSM mengklasifikasikan bahwa gangguan judi sebagai gangguan kontrol impuls seperti kleptomania atau piromania. Apa itu gangguan kontrol impuls? Gangguan kontrol impuls adalah suatu kondisi ketika seseorang memiliki kesulitan untuk mengendalikan emosi atau perilakunya. Namun, rilis DSM-V tahun 2013 mengklasifikasi ulang gangguan perjudian sebagai kecanduan perilaku. Dikutip dari American Psychiatric Association tahun 2013. Gangguan perjudian memiliki banyak karakteristik yang sama dengan gangguan zat, termasuk ketidakmampuan untuk mengurangi perjudian, terus berjudi meskipun ada konsekuensi yang merugikan seperti kehilangan uang atau pekerjaan, dan keinginan lainnya untuk berjudi. Salah satu ciri dari perjudian dan memang dari kebanyakan game adalah adanya ketidakpastian.
Peningkatan pelepasan dopamin yang diinduksi amfetamin pada tikus dalam sebuah percobaan dikaitkan dengan peningkatan keinginan tetapi tidak diiringi dengan peningkatan kesukaan. Ini menyiratkan bahwa keinginan yang meningkat yang didorong kecanduan zat juga dapat hadir dalam gangguan perjudian dan tidak tergantung pada kesukaan. Meskipun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami sepenuhnya peran menyukai dalam perjudian manusia, tetapi beberapa penelitian telah mendukung bahwa gagasan faktor menyukai menurun pada penjudi patologis. Penjudi bermasalah juga melaporkan perasaan euforia yang lebih rendah dalam menanggapi tantangan amfetamin dibandingkan dengan kontrol yang sehat. Masalah perjudian, seperti kecanduan zat, tampaknya berakar pada disfungsi atau pembajakan sistem penghargaan alami di otak. Jika ketidakpastian tidak memotivasi, kegagalan berulang yang tidak terhindarkan yang dialami ketika mencari hadiah akan memadamkan perilaku. Oleh karena itu, kualitas motivasi dari ketidakpastian mungkin tidak didorong oleh kesenangan atau kesukaan seperti yang dapat dikatakan dalam kasus makanan atau seks, melainkan oleh sistem keinginan yang berlebihan yang muncul di bawah alam sadar kita dan mendorong perilaku perjudian yang tidak sehat. Bagian selanjutnya adalah food addiction atau kecanduan makanan. Makan berlebihan adalah salah satu penyebab utama obesitas. Menginginkan dan menyukai makanan yang berlebihan, terutama makanan yang sangat lezat, mungkin berperan dalam makan yang berlebihan. Peningkatan baru-baru ini dalam makanan yang sangat enak sering menggabungkan kadar gula, natrium, dan lemak yang tinggi yang dapat mengakibatkan reaktivitas hedonis yang diperburuk, yang mengarahkan pada pembesaran kesukaan dan keinginan yang mengakibatkan konsumsi makanan yang berlebihan. Sebagai alternatif, konsumsi makanan enak yang berlebihan dapat dipicu oleh penguatan keinginan yang dihasilkan dari sensitisasi progresif sirkuit dopamin mesolimbik karena paparan berulang terhadap makanan yang manis. Penelitian juga menunjukkan bahwa individu dengan defisiensi leptin genetik mengembangkan obesitas pada usia dini dan menunjukkan keinginan yang kuat untuk makanan dan aktivitas nucleus accumbens tingkat tinggi sebagai respons terhadap rangsangan makanan bahkan setelah kenyang. Leptin memang berperan penting dalam penekanan rasa keinginan dan kesukaan setelah kenyang. Tetapi saat lapar, tubuh dapat merasakan keinginan dan rasa suka yang lebih banyak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 90% dari 132 tikus dalam percobaan lebih suka menekan tuas yang memungkinkan mereka mengakses larutan gula daripada tuas yang memberikan mereka kokain. Dalam studi baru-baru ini, Yokum dan rekan menemukan bahwa iklan makanan menyebabkan aktivitas stratial. Sedangkan iklan yang tidak menonjolkan makanan tidak menimbulkan aktivitas tersebut dalam struktur syaraf dari otak yang sama. Pemboman terus-menerus pada otak kita oleh iklan makanan memicu dorongan kuat untuk mengonsumsi makanan terus-menerus di luar kebutuhan kalori dan walaupun seringkali kesenangan kita telah berkurang. Faktor tambahan yang sangat penting untuk makan yang berlebihan adalah peran stres. Melalui temuan Pecina dijelaskan bahwa stres dapat memicu ledakan makanan yang berlebihan yang dipicu oleh isyarat dan dalam kasus khusus ini pencarian gula yang kuat. Sebagian dari masalah ini dihasilkan dari penyempurnaan dan rekayasa makanan yang sangat enak yang mengandung sejumlah besar gula dan lemak yang memicu respons kesukaan hedonis awal yang kuat. Jadi, dibandingkan dengan perjudian yang didominasi oleh rasa keinginan bukan rasa kesukaan, kecanduan makanan dipengaruhi oleh rasa suka karena banyaknya kandungan gula, lemak, dan zat berbahaya lain yang ada di dalam makanan enak. Juga keinginan yang tumbuh karena makanan telah bertindak sebagai hadiah yang sangat kuat seperti layaknya penyalahgunaan obat-obatan karena berulang kali terpapar oleh zat-zat yang ada pada makanan, khususnya makanan yang enak. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.